Wah, kena mas. Apa ya? Bulat, Hah? bulat sana kena. Bulat apa? Ini, mas. Jelek kan? Nah, iya, Sir. Kena kan? Dah. Hah? Ini lubang ini loh. Lagi Yang kiri, yang kiri. Yang kanan ya. Kalau situ yang kanan. Udah nggak? masih Dah? udah. Ini Tapi supaya yang kiri yang benar. yang kiri kena. Nah, Berarti kameranya. Ini madinanya kena nggak? geser ke kanan, kanan saya, lagi kiri, Hah? kiri. Dah? Logo kitabnya jadi nggak kelihatan. Madinah Schoolnya udah kelihatan nih. Logo kitab, nggak apa-apa. Kalau kayak udah Oh gitu ya? Ya ya. Ya. Nih, tuh. ada sih. Berarti zoom dikit mas tadi. Zoom dikit kan? Ini satu orang yang track kan? Hah? Tidak mau itu. Ini mipsnya kok tumben mas, nggak biasanya. Aman nggak? Internet ya? Nggak aman. Tumben ini. Koneksinya. Dari mana lo? Apa lagi? Tapi aku di sana kayaknya nggak dipakai kok. Maksudnya stop. Aman kok mas? Udah? Aman? Ini yang mana? Nanti nggak aman? Enggak. Waduh. Yaudah. Itu kan di awal aja mas. Kalau udah startnya bismillah. Sorry. Enggak, soalnya ini juga nggak dapat gambar dari sini. Hah? Nggak dapat gambar dari sini. Itu ngambil browser. Udah boleh? Sudah. Ini nggak bisa lihat mas. Ini kan interact gini kan. Ya. Harusnya ini kan bisa di zoom gitu. Iya. Itu nggak bisa. Nggak bisa. Oh, bisa. Mana? Coba bisa. Nggak bisa. Nggak besok juga. Nggak bisa. Browser. Ya. Terus salah. Lalu. Oh,
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Ayah bunda sekalian yang mencintai Allah dan semoga pula dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita semua. Dialah Allah, zat yang maha penyayang, yang sayangnya tiada berbilang, yang senantiasa menyayangi kita semua. Dialah pula Allah Azza wa Jal yang maha pengasih, yang kasihnya tiada berpilih, yang senantiasa mengasihi kita semua. Ayah bunda sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita adalah orang tua yang telah diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam mendidik dan mengajarkan anak-anak kita. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, kata Ibnu Mas'ud, jika sudah disapa dengan seruan wahai orang-orang yang beriman, maka pasang telinga kalian. Karena setelah sapaan ya ayyuhalladzina amanu ini hanya berisi dua kemungkinan saja. Entah itu yang pertama berupa perintah yang kalian disuruh untuk mengerjakan, atau bisa jadi berupa larangan yang kalian disuruh untuk meninggalkan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian. Maksudnya diri kalian adalah diri kalian dan juga anak-anak kalian, karena anak itu adalah darah daging kita. Wa ahlikum nara, dan jagalah pula keluarga kalian, yakni istri-istri kalian, dari api neraka. Ali bin Abi Thalib ketika menerangkan ayat ini mengatakan cara untuk bisa menjaga diri kita, anak kita dan keluarga kita dari api neraka adalah dengan allimuhum wa addibuhum. Ajarilah mereka ilmu dan didiklah mereka dengan adab. Ayah bunda sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka untuk bisa mengajar dan mendidik anak kita, untuk bisa menjalankan amanah dari Allah Ta'ala, untuk bisa menjadi orang tua yang dirindukan, butuh perjuangan dan butuh usaha. Kita berharap semoga kita bisa menjadi orang tua yang dirindukan. Karena menjadi orang tua yang dirindukan itu butuh pengorbanan dan usaha yang besar. Sebab dia tidak instan dan butuh nafas yang panjang. Karena menjadi orang tua yang dirindukan itu tidak datang tiba-tiba. Karena yang datangnya tiba-tiba itu adalah petugas parkir di minimarket. Ya, waktu parkir tidak ada orang, waktu keluarkan kendaraan tiba-tiba ada petugas parkirnya. Itu yang datang tiba-tiba. Tapi kalau menjadi orang tua yang dirindukan, itu datangnya tidak tiba-tiba, butuh proses yang panjang. Maka ayah bunda sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari siang hari ini mengisi hari-hari kita yang sedang berada di rumah ataupun di tempat kerja kita, kita akan belajar bagaimana caranya menjadi orang tua yang dirindukan. Dan kita akan belajar dari sosok yang bernama Nabi Ibrahim alaihi salam. Kenapa Kak Erlan? Kok kita harus belajar parenting, belajar menjadi orang tua dari sosok Nabi Ibrahim alaihi salam? Yang pertama, karena Nabi Ibrahim itu adalah bapaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingatkah ayah bunda ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajari cucunya yaitu Hasan dan Husain dan membacakan doa kepada mereka berdua. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'awwidhu al-Hasan wal Husain. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam
membacakan doa perlindungan untuk cucunya yang bernama Hasan dan Husain. Wa yaqul, maka kemudian Nabi SAW berkata, inna abakuma kana yu'awwidhu biha Ismaila wa Ishaq. Sesungguhnya bapak kalian berdua biasa memberikan doa perlindungan kepada anaknya, yaitu Ismail dan Ishaq. Siapa yang dikatakan sebagai abakuma, bapak kalian berdua di sini? Yang dimaksud adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Barulah kemudian Nabi Muhammad membacakan doa untuk Hasan dan Husain, a'udzu bikalimatillahi tammah wa min kulli syaitani wa hammah wa min ainin lammah. Aku berlindung kepada Allah dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari semua gangguan setan, dari gangguan binatang-binatang, dan juga dari pandangan ain, pandangan mata yang jahat. Pandangan ain itu bisa membuat penyakit ternyata ayah bunda, di mana penyakit ain itu disebabkan dua hal. Yang pertama adalah karena pandangan kekaguman yang tidak disandarkan kepada Allah Azza wa Jal, dan yang kedua pandangan mata karena hasad atau iri dengki. Maka ayah bunda sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah solusi dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW dalam rangka mencegah anak kita terkena ain. Maka bacakan doa ini, a'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hammah wa min kulli ainin lammah. Hafalkan ya ayah bunda ya. Ini doanya sangat bagus sekali supaya ananda kita yang tercinta terhindar dari gangguan ain, terhindar dari gangguan binatang-binatang yang membinasakan, dan terhindar pula dari gangguan syaitan. Dan mari perhatikan, sebelum Nabi bacakan doa ini, Nabi katakan, inna abakuma kana yu'awwidhu biha Ismail wa Ishaq. Sesungguhnya bapak kalian berdua, artinya bapaknya Hasan dan Husain, bapaknya Nabi Muhammad SAW, yakni Ibrahim, karena Nabi Muhammad itu garis keturunannya berujung pada Nabi Ibrahim ya diantaranya. Maka kita katakan bahwa ini adalah pengakuan dari Nabi SAW betapa Nabi juga mengikuti polanya Nabi Ibrahim alaihissalam, yang sama-sama membacakan doa perlindungan. Kalau dulu Nabi Ibrahim membacakan doa ini untuk anaknya Nabi Ismail dan Nabi Ishaq, maka Nabi Muhammad SAW bacakan doa perlindungan ini untuk cucunya Hasan dan Husain. Artinya, mari kita belajar dari sosok Nabi Ibrahim alaihissalam, bagaimana menjadi orang tua yang dirindukan. Karena Nabi Ibrahim juga di antara nabi yang di dalam Al-Quran disebutkan sebagai suri tauladan selain dari Nabi Muhammad SAW. Allah berfirman di Quran surat Al-Mumtahanah, qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh terdapat suri tauladan pada sosok Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga orang-orang yang membersamainya. Maka jika kita sudah mengakui dan meyakini bahwa ada keteladanan dari sosok Nabi Ibrahim alaihissalam, mari kita belajar darinya bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam bisa melahirkan sosok-sosok yang solih semisal Nabi Ismail dan juga Nabi Ishaq. Kita belajar faidah-faidah parenting dari sosok Nabi Ibrahim alaihissalam. Ayah bunda sekalian yang mencintai Allah dan semoga pula dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, faidah yang pertama yang bisa kita petik dari sosok Nabi Ibrahim alaihi salam, bahwa Nabi Ibrahim alaihi salam itu adalah orang tua yang gemar mendoakan anaknya. Jika ayah bunda melihat di surat Ibrahim itu begitu banyak kita jumpai doa-doa dari Nabi Ibrahim teruntuk anaknya. Karena Nabi Ibrahim menyadari benar bahwa hidayah dan taufik itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Ibrahim mencontohkan kita untuk tidak pernah putus selalu mengandalkan Allah Azza wa Jalla dalam setiap pengasuhan anak-anaknya. Nabi Ibrahim berdoa supaya anaknya menjadi anak yang soleh. Apa doanya?
Rabbi habli minas salihin, sebagaimana yang termaktub dalam surat As-Saffat ayat yang ke-100. Wahai Rabbku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Nabi Ibrahim juga mendoakan anaknya supaya anak keturunannya menjadi orang-orang yang semangat mengerjakan salat. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Rabbku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Ya Rabb kami, perkenankanlah doaku. Ini adalah di antara contoh doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Untuk menjadikan anaknya soleh, Nabi Ibrahim berdoa. Untuk menjadikan anaknya rajin salat, Nabi juga berdoa. Dan untuk menjadikan anaknya bertauhid pula, Nabi Ibrahim juga berdoa. Apa doanya Nabi Ibrahim alaihissalam? Wa idh qala Ibrahim Rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Apa doanya Nabi Ibrahim? Rabbi ja'al hadzal balada amina. Ya Rabbku, jadikanlah negeri ini, yakni negeri Mekah, menjadi negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku daripada menyembah berhala-berhala. Ini doa Nabi Ibrahim alaihissalam supaya anak keturunannya dijauhi dari kesyirikan, dari aktivitas menyembah berhala. Dan ini isyarat bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam benar-benar fokus dalam masalah tauhid terhadap anak keturunannya. Dan lagi-lagi kita belajar bahwa Nabi Ibrahim senantiasa bersemangat mendoakan anak-anaknya. Bahkan tadi sebelum meminta supaya dijauhi dari kesyirikan, dijauhi dari berhala-berhala, Nabi Ibrahim doakan dulu lingkungan yang baik untuk anak keturunannya. Rabbi ja'al hadzal balada amina. Wahai Rabbku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Ini isyarat pentingnya kita mendoakan lingkungan yang baik terlebih dahulu kepada anak keturunan kita. Karena lingkungan itu sangat berpengaruh pada tumbuh kembangnya anak-anak kita. Sebab lingkungan itu yang bisa menyimpangkan fitrah anak-anak kita. Ini faktor kedua. Setelah faktor pertama, yang menyimpangkan fitrah anak itu adalah orang tua itu sendiri. Karena pada dasarnya anak-anak itu lahir dalam keadaan yang fitrah. Makanya dikatakan oleh Nabi SAW, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah." Tidaklah seorang anak itu lahir melainkan dalam keadaan yang fitrah. Orang tuanya lah yang menjadikan dia beragama Yahudi, Nasrani atau Majusi. Artinya, anak-anak itu lahir ke dunia sudah dalam keadaan membawa program-program yang baik, software-software yang baik. Sehingga ketika anak ini mudah bermaksiat, condong dalam kedurhakaan kepada Allah Azza wa Jal, berarti ini ada yang salah dari didikan orang tua dan lingkungannya. Makanya Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Tuhfatul Maudud mengatakan, idza tabarta al-fasada fil aulad ra'aita 'ammatahu min qibalil aba. Kalau engkau lihat ada kerusakan pada diri seorang anak, maka yang engkau curigai pertama kali itu siapa? Orang tuanya. Artinya orang tua itu punya pengaruh yang penting dalam pendidikan anaknya. Dan orang tua yang baik adalah orang tua yang benar-benar mendidik dan mengajarkan anaknya, dan dia tidak pernah putus dari berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana pada kajian parenting yang telah lalu kita juga sempat singgung bagaimana doa itu adalah puncak dari segala macam teori parenting. Walaupun kita sudah ikut seminar ke sana kemari, walaupun kita sudah belajar di situ dan di sini, tapi kalau Allah tidak menggerakkan hati anak kita, maka sulit anak kita mengerjakan kebaikan, dan sulit anak kita mengerjakan kebaikan yang sudah kita ajarkan. Karena pada dasarnya kebaikan itu ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibnul Qayyim dalam Al-Fawaidnya mengatakan, anna kullal khair fa asluhu minallah. Bahwasanya segala macam kebaikan itu asalnya dari Allah. Inna taufiqa biyadillah laisa biyadil abdi. Karena sesungguhnya hidayah taufik itu di tangan Allah, bukan di tangan seorang hamba. Wa mafatihuhu, dan kunci untuk mendapatkan hidayah taufik, kemudahan dalam kebaikan tersebut adalah ad-du'a, sidqul luju' wa iftiqar ilallah. Di antaranya adalah dengan berdoa, tulus berharap dan merasa fakir, merasa butuh kepada Allah.
Terkadang karena status kita sebagai orang tua itu 24 jam, membersamai anak itu sudah menjadi rutinitas harian. Kita lupa untuk senantiasa mengandalkan Allah Azza wa Jalla. Kita terlalu mengandalkan kemampuan kita sendiri. Akhirnya kita yang lupa berdoa lebih mudah capek perasaannya. Kita yang lupa berdoa lebih lelah terasa dalam mendidik anak-anaknya. Makanya yang harus kita yakini bahwa kebaikan itu di tangan Allah. Ini quote dari Ibnul Qayyim dari kitab Al-Fawaid. Ini adalah di antara quote yang sangat membekas di hati Kak Erlan, karena pertama kali Kak Erlan dapat quote ini dari Ustadz Ami Nurbait hafizahullah ta'ala. Ketika itu baca kitab bersama beliau, dan beliau berulang kali membacakan quote ini. Yang kata beliau, quote dari Ibnul Qayyim ini juga beliau dengar langsung dari Ustadz Abdullah Taslim, karena ketika beliau ke Jogja berulang kali disebut quote ini, sehingga Ustadz Ami ingat, lalu beliau hafizahullah mengajarkan ini kepada Kak Erlan, dan sampai saat ini Kak Erlan pun terngiang, Masya Allah ya. Jadi kita harus senantiasa sadar bahwa kebaikan itu di tangan Allah, dan hendaknya kita bersandar kepada Allah dan senantiasa mengandalkan Allah. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam mengajarkan kita akan pentingnya sebuah doa. Ayah bunda pernah mendengar kisahnya Fudail bin Iyad. Ini Kak Erlan ulas sekilas ya. Kisahnya Fudail bin Iyad, seorang ulama yang berkarisma. Dia seorang alim, seorang abid, ahli ilmu, ahli ibadah. Dia thiqah ya. Dia juga sangat berhati-hati ya. Dia luar biasa sekali ya, ketawaduannya dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fudail bin Iyad ulama yang luar biasa, dan dari sosoknya lah lahir seorang anak yang tidak kalah hebatnya. Siapa namanya? Ali ya, nama anaknya adalah Ali. Ali bin Fudail bin Iyad. Ali bin Fudail bin Iyad itu adalah seorang laki-laki yang begitu lembut hatinya. Paling tidak bisa dia mendengar ayat-ayat yang berbau tentang azab dan siksa. Kalau dia mendengar ayat-ayat yang semisal ini, maka bergetarlah hatinya, bercucuranlah air matanya. Pernah suatu kali Fudail bin Iyad mengimami sholat, dia tidak tahu kalau anaknya Ali ikut sholat di belakangnya. Hingga kemudian terdengar suara jerit tangisan, dan setelah sholat ditemukan Ali, anaknya Fudail, sudah dalam keadaan pingsan. Pernah kemudian di lain kesempatan Fudail bin Iyad memimpin sholat dan dibacakan lagi ayat-ayat yang berbau tentang azab dan siksa. Lagi-lagi Fudail bin Iyad tidak sadar kalau ada anaknya Ali berada menjadi makmum di belakangnya. Ketika itu Fudail bin Iyad membacakan firman Allah di surat Az-Zumar ayat yang ke-47. Wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Dan jelaslah bagi mereka azab dari Allah yang belum pernah mereka perkirakan. Mendengar ayat ini, Ali langsung jatuh pingsan dan meninggal dunia setelahnya. Hingga disebutlah Ali sebagai qatilul Quran, orang yang terbunuh setelah mendengar ayat Al-Quran. Saking begitu lembut hatinya, saking begitu tidak bisa mendengarkan ayat tentang azab dan siksa, bergetar hatinya, bercucuran air mata karena begitu takut dan khawatir akan siksa dan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Dan uniknya ayah bunda, mari kita cermati bagaimana Fudail bisa mendidik anaknya yang bernama Ali sampai seberkualitas ini. Ternyata di dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala diabadikan sebuah doa dari Fudail bin Iyad, yang doa ini benar-benar menyentil kita sebagai orang tua betapa seorang Fudail bin Iyad yang begitu luar biasa kualitas ketakwaannya, sangat benar-benar mengandalkan Allah Subhanahu wa taala. Fudail bin Iyad berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Bagaimana doanya? Allahumma inni ijtahadtu an uaddiba aliyan falam aqdir ala ta'dibihi fa'addibhu li. Allahumma, ya Allah, inni ijtahadtu, sesungguhnya aku telah bersungguh-sungguh, an uaddiba aliyan, untuk mendidik Ali anakku. Falam aqdir ala ta'dibihi, tapi aku tidak kuasa untuk mendidiknya ya Allah. Fa'addibhu li, maka ya Allah didiklah dia untukku.
Lihat ayah bunda sekalian bagaimana sosok Fudail bin Iyad merasa tidak kuasa untuk mendidik anaknya. Lantas kemudian berdoa kepada Allah agar Allah memberikan pertolongan dalam mendidik anaknya. Fa'addibuhu li, maka ya Allah didiklah dia untukku. Lihat bagaimana Fudail bin Iyad berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan kepada kita bahwa doa itu adalah senjata orang yang beriman. Menunjukkan kepada kita betapa kita merasa fakir dan merasa butuh sekali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Fudail bin Iyad saja yang dikatakan oleh Ibnu Mubarak sebagai khairun nas, sebaik-baik manusia pada zamannya, ya. Dan Sufyan bin Uyainah juga mengatakan yang demikian, ma ra'aitu ahadan akhwafu minallahi minal Fudail bin Iyad wa ibnihi, katanya. Tidaklah aku lihat seseorang yang lebih takut daripada sosok Fudail bin Iyad dan juga anaknya. Fudail bin Iyad yang seberkualitas itu saja merasa butuh kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa, dengan doanya yang begitu fenomenal tadi. Lalu bagaimana dengan kita yang imannya masih jauh dari kata sempurna? Tentu kita lebih-lebih layak lagi dan lebih-lebih butuh lagi untuk terus-menerus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh dengan pertolongan Allah agar menjadikan anak keturunan kita menjadi anak-anak yang dimudahkan dalam ketaatan dan juga kebaikan. Maka ini faidah yang pertama dari sosok Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana Nabi Ibrahim menjadi orang tua yang gemar dan giat mendoakan kebaikan untuk anak-anaknya. Nabi Ibrahim mendoakan anaknya rajin sholat. Nabi Ibrahim mendoakan anaknya untuk jadi orang yang bertauhid. Nabi Ibrahim mendoakan anaknya supaya anaknya menjadi orang yang soleh. Maka ayah bunda jangan pernah putus untuk berdoa untuk kebaikan anak-anak kita. Boleh jadi hari ini kita banyak marahnya, banyak emosinya. Karena apa? Karena kita yang terlalu mengandalkan diri sendiri dan belum sepenuhnya bersandar dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua dari sosok Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu adalah sosok orang tua yang membersamai anaknya dalam ketaatan. Kesolihannya tidak hanya untuk pribadinya saja, tapi kesolihannya juga ditularkan kepada anaknya. Bagaimana Al-Quran mengabadikan kisah ini, yakni di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-127, Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak anaknya Nabi Ismail untuk melakukan sebuah amalan yang sangat istimewa. Amalan ini adalah amalan yang jika kita kalkulasikan hingga sekarang mungkin pahalanya sungguh-sungguh sangat luar biasa. Amalan itu adalah membangun Ka'bah, rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idh yarfa'u Ibrahimu al-qawaida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna. Setelah Nabi Ibrahim wa Ismail dan anaknya yakni Nabi Ismail, ya, ada waw atof di situ, berarti ini menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim itu bersama dengan anaknya Nabi Ismail. Berbuat apa mereka berdua? Yarfa'u al-qawaida minal bait. Mereka membangun pondasi rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Lantas setelah mereka membangun Ka'bah, membangun rumahnya Allah taala, mereka berdua pun berdoa. Apa doanya? Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah amal kebaikan dari kami semua. Ayat bunda sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali faedah dari ayat di surat Al-Baqarah 127 ini. Di antaranya yang pertama adalah betapa Nabi Ibrahim itu adalah orang tua teladan yang mengajarkan kepada kita bahwa pentingnya orang tua untuk membersamai anaknya dalam ketaatan. Betapa banyak orang tua di zaman sekarang menyuruh anaknya untuk murojaah hafalan Quran, tapi orang tuanya malah sibuk main WhatsAppan. Banyak tidak? Banyak. Betapa banyak ada orang tua yang menyuruh anaknya untuk berkata-kata yang benar, tidak boleh berdusta, tapi kemudian
ayahnya lah justru yang bilang kepada anaknya, "Dek, kalau ada tamu ke rumah bilang ayah lagi nggak ada di rumah, ayah pengen tidur sekarang." Begitu katanya. Betapa banyak orang tua di zaman sekarang yang justru tidak memberikan teladan kepada anak-anaknya, apalagi membersamai anak-anaknya dalam ketaatan. Wallahul musta'an. Maka ini Nabi Ibrahim mengajarkan kepada kita semua bagaimana sosok Nabi Ibrahim alaihissalam membersamai anaknya dalam ketaatan. Dia tidak hanya sekedar mencontohkan, ya, mencontohkan itu baik, menyuruh itu baik, menyuruh ketaatan itu baik, mencontohkan itu lebih baik, membersamai anaknya ini lebih baik lagi. Maka ini pelajaran yang sangat mahal, pelajaran yang berharga dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia membersamai anaknya dalam ketaatan, membangun rumah Allah Subhanahu wa taala, amalan yang mulia, amalan yang istimewa. Ini faedah pertama. Faedah yang kedua dari ayat di surat Al-Baqarah 127 ini apa faedahnya? Faedah yang kedua adalah Nabi Ibrahim ternyata tidak hanya mengajarkan bagaimana kita beramal, tapi Nabi Ibrahim juga ajarkan anaknya untuk menggabungkan rasa roja dan khauf di dalam hatinya. Roja itu artinya rasa harap, khauf itu artinya rasa takut. Makanya setelah mereka membangun Ka'bah, lantas mereka berdua pun berdoa, "Rabbana taqabbal minna." Ya Allah, terimalah amal kami semua. Mereka berharap amalnya diterima, namun di sisi yang lain mereka khawatir kalau amal yang dikerjakan oleh mereka berdua tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat ayah bunda, bagaimana Nabi Ibrahim mengajarkan fokus kita tidak hanya melakukan sebuah amalan, tapi fokus kita yang lebih besar adalah apakah amal yang sudah kita kerjakan itu diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berdoa, Rabbana taqabbal minna. Ayah bunda, pernahkah membaca ayat ini? Lalu pernahkah kita semerenung ini? Ada ulama namanya Wuhaib ibnul Warad, ketika sampai di surat Al-Baqarah 127 ini, dia mentadabburinya, dia merenunginya sampai menangis ayah bunda. Bercucuran air matanya Wuhaib ibnul Warad. Lalu dia katakan, "Ya Khalil Ar-Rahman, wahai kekasihnya Ar-Rahman, wahai Nabi Ibrahim alaihissalam, anta tarfa'u qawaima min baitir Rahman." Engkau adalah orang yang membangun pondasi rumahnya Ar-Rahman. Wa anta musyfikun alla yuqbala minka. Akan tetapi engkau justru malah khawatir dan takut kalau amalmu tidak diterima. Engkau kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Amalanmu istimewa, membangun rumahnya Allah taala. Tapi engkau masih saja takut dan khawatir kalau amalmu tidak diterima. Maka menangis Wuhaib ibnul Warad ketika membaca ayat ini. Ini pelajaran yang luar biasa dari sosok Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai orang tua. Bagaimana pentingnya orang tua membersamai anaknya dalam ketaatan. Dan kita sedang bertahap, walaupun tertatih ya ayah bunda, untuk menuju ke arah sana. Bolehlah jadi sekarang kita cuma menyuruh saja, maka mari berharap kita mencontohkannya, naik level, naik tingkat gitu ya, naik level, naik tingkat. Sebagaimana Sufyan, salah seorang ulama tabi'in, yang mengatakan, la azidanna fi sholati min ajlik. Wahai anakku, sungguh aku memperbanyak jumlah rakaat salatku itu dalam rangka untuk mencontohkan dirimu, adalah karena dirimu. Sebagian ulama menjelaskan maksudnya adalah kenapa ulama ini memperbanyak rakaat salatnya adalah dalam rangka untuk banyak mendoakan di dalam salatnya kepada anaknya, dan dia berharap anaknya melihat salatnya itu. Maka ini contoh yang sangat luar biasa dari para ulama salafus saleh kepada kita semua. Nah, nanti kalau sudah mencontohkan, naik level lagi kita membersamai mereka dalam ketaatan. Tidak hanya mencontohkan saja, tapi bareng-bareng kita bersama-sama dalam ketaatan. Banyak sekali pegiat dakwah, orang yang sudah ngaji dan kenal sunnah, dia lebih senang kalau buat program-program kebaikan itu bersama teman-temannya, tapi dia tidak senang buat program kebaikan bersama anak-anaknya. Maka ini juga sedikit evaluasi buat kita semua, betapa yang nanti akan dipertanggungjawabkan oleh kita adalah diri kita, kemudian keluarga kita terlebih dahulu, barulah orang-orang yang ada di sekitar kita. Qu anfusakum wa ahlikum nara.
jagalah dirimu, anakmu dan keluargamu dari api neraka. Dan dikatakan pula oleh Nabi SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun. Setiap kalian adalah pemimpin dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa-apa yang kalian pimpin. Dan ayah bunda adalah pemimpin bagi anak-anaknya. Maka ayah bunda sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita mencontoh Nabi Ibrahim alaihissalam untuk bisa membersamai mereka dalam ketaatan, memberikan contoh dalam kebaikan, dan mengajak mereka agar mereka terus-menerus semangat mengerjakan amal-amal kebaikan. Justru kalau lihat anak semangat, kita harusnya justru malah makin tambah semangat. Karena kan kita akui ayah bunda ya, al-imanu yazid wa yankus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Meskipun kalau kita kadang turun banget gitu ya. Jarang banget sekali naiknya. Nah, justru ketika kita melihat anak kita aktif dalam amal-amal kebaikan, ini yang harusnya membuat kita jadi makin semangat untuk membersamai mereka dalam amal-amal ketaatan. Ini faedah yang kedua dari sosok Nabi Ibrahim alaihissalam, yang beliau menjadi orang tua yang semangat untuk membersamai anaknya dalam ketaatan. Ya. Dan penting sekali menjadi orang tua yang soleh berarti ya. Karena jika ingin menjadikan anaknya soleh, orang tuanya dulu harus menjadi soleh. Makanya berarti kita harus menjadi orang tua yang terus-menerus semangat beramal, menjadi orang tua yang terus-menerus semangat belajar, menjadi orang tua yang statusnya adalah a lifelong learner. Wah, keren ya bahasa Inggrisnya ya. A lifelong learner. Lumayan dicerdas ya, buat status WA bagus ini, update status WA nanti ya. A lifelong learner. Menjadi orang tua yang senantiasa terus menerus, karena dia ingin mengajarkan banyak kebaikan kepada anaknya, dia juga ingin mencontohkan amal-amal kebaikan yang banyak kepada anaknya, dan dia juga ingin membersamai anaknya dalam banyak amal-amal ketaatan dan kebaikan. Maka ayah bunda sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sini penting kita belajar terus, menambah dan mengupgrade ilmu, dan juga semangat menambah kesolihan kita ya, menambah semangat kita untuk menjadi orang tua yang soleh, agar anak-anak kita menjadi anak yang soleh. Makanya kita mungkin sempat heran bagaimana sosok Nabi Ibrahim bisa mencetak anak-anak yang soleh-soleh ya. Nabi Ismail dan Nabi Ishak dua-duanya adalah seorang nabi. Apalagi kalau Nabi Ismail, kita lihat bagaimana quality time ya, waktu kebersamaan antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail itu sebenarnya sangat sedikit sekali. Di Al-Quran itu setidaknya cuma 3 kali saja diabadikan momen-momen bersamaannya Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Yang pertama adalah ketika bayi, ketika Nabi Ibrahim membawa Hajar, ibunya Ismail, yang statusnya ini diperdebatkan oleh para ulama. Hajar ini apakah istrinya Nabi Ibrahim atau budaknya Nabi Ibrahim? Pendapat ulama yang lebih kuat, Hajar itu adalah budaknya Nabi Ibrahim. Ini diperdebatkan ya, tapi sepakat ini adalah ibunya Ismail. Ibunya Ismail, yakni Hajar, beserta bayi mungil yang bernama Ismail, ketika itu dibawa ke lembah yang kering yang namanya lembah Mekkah. Dan ini momentum kebersamaan Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail yang pertama. Itu pun mau ditinggal oleh Nabi Ibrahim. Makanya Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi dzar'in inda baitikal muharram. Doa Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan anaknya Nabi Ismail yang masih mungil. Ini momentum pertama. Momentum kedua, yakni ketika Nabi Ismail sudah sampai usia yang matang. Dan di situ Nabi Ibrahim bermimpi, dan mimpi seorang nabi adalah wahyu ya, disuruh untuk menyembelihnya. Ini momentum kebersamaan yang kedua. Momentum kebersamaan yang ketiga itu adalah ketika membangun Ka'bah itu tadi. Artinya waktu kebersamaannya Nabi Ibrahim dengan anaknya Nabi Ismail itu sedikit sekali. Tapi kenapa meskipun long distance, walaupun jaraknya berjauhan, tapi kok tetap bisa mencetak anak yang hebat seperti ini? Mencetak seorang anak yang ketika disuruh disembelih, dia katakan, ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, niscaya engkau dapati aku termasuk orang-orang yang bersabar. Bagaimana Nabi Ibrahim bisa mencetak Nabi Ismail yang soleh semisal ini? Maka para ulama pun mencari jawabannya. Di antara hikmahnya yang pertama adalah
kenapa Nabi Ibrahim meskipun jaraknya berjauhan dengan Nabi Ismail, quality time-nya sedikit, tapi kok bisa mendidik Nabi Ismail sehebat itu? Yang pertama adalah karena Nabi Ibrahim adalah orang tua yang giat mendoakan anaknya. Yang kedua adalah karena Nabi Ibrahim adalah orang tua yang soleh, sehingga Allah yang menjaga keturunannya. Ini diantara jawabannya. Sebagaimana di surat Al-Kahfi ya, ada anak yatim yang hartanya itu dijaga. Wa kana abuhuma sholihah. Jawabannya kan ya, karena orang tuanya dari anak yatim tersebut adalah orang tua yang soleh. Padahal bedanya 7 keturunan kalau Ibnu Katsir menyebutkan. Jadi sampai 7 keturunan tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini asuransi di zaman sekarang itu kalah hebatnya. Nah, nanti Ustaz Ami yang bahas ya tentang asuransi. Tapi yang Kak Erlan pengen sampaikan di sini adalah bahwa orang tua yang soleh ini penjagaannya dari Allah itu luar biasa. Kalah hebat asuransi di zaman sekarang. Dan ini jawaban yang kedua ya, kenapa meskipun jaraknya berjauhan, waktu quality time-nya sedikit, tapi bisa mencetak anak yang hebat. Yang pertama doa, yang kedua soleh, dan jawaban yang ketiga adalah Nabi Ibrahim alaihi salam itu adalah seorang nabi yang ibundanya Nabi Ismail, Hajar, yang ini adalah budaknya, juga merupakan wanita yang solihah. Makanya kalau kita jadi orang tua, jadi seorang ayah yang qadarullah harus berjauhan dengan anak, maka titipkanlah anak ini kepada orang-orang yang statusnya baik. Ya, kepada orang yang statusnya baik. Ya, maka Nabi Ibrahim pun yakin meninggalkan Ismail kepada ibunya Ismail yang bernama Hajar, karena Hajar adalah wanita solihah yang baik ya, wanita solihah yang pintar, yang ketika ditinggal Nabi Ibrahim itu, setelah dia panggil nama Ibrahim 3 kali tapi tidak menyaut, dia ganti pertanyaannya dengan mengatakan, Allah amaraka bihadza, apakah Allah yang memerintahkanmu berbuat demikian? Baru dijawab Ibrahim, na'am. Setelah ditanya 3 kali, Nabi Ibrahim cuma diam, diganti kalimat pertanyaannya, lalu barulah Nabi Ibrahim menjawab. Ini menandakan bahwa Hajar ini sosok wanita yang pintar. Maka meskipun ayahnya berjauhan dengan anak, karena dia dididik, diasuh oleh wanita yang hebat, anaknya pun menjadi hebat. Maka ini juga solusi bagi ayah yang bekerjanya di luar kota atau di luar pulau, maka titipkan anaknya kepada ibunya yang solihah. Makanya para ulama itu mewasiatkan, kalau pengen dapat anak yang solih, cari dulu wanita yang solihah sebagai ibunya. Begitu. Makanya kalau di kitab-kitab tentang tarbiyatul aula, tarbiyatul abna, pendidikan anak, mesti mencari sosok ibu itu didahulukan pembahasannya. Nah, terus gimana Kak Erlan kalau istri saya qadarullah baru hijrah, sama-sama belajar? Maka cari guru yang baik agamanya, yang bisa membersamai anak kita. Sebagaimana Umar bin Abdul Aziz yang masih kecil ketika itu, bapaknya maksudnya ya, bapaknya Umar bin Abdul Aziz ketika itu harus bertugas ke luar negeri yang jauh. Maka kemudian bapaknya Umar bin Abdul Aziz menitipkan Umar yang masih kecil itu kepada seorang syekh yang berilmu. Maka ini juga jadi pelajaran pentingnya menitipkan anak kita kepada orang-orang yang agamanya terpercaya. Ini kuncinya supaya meskipun kita jaraknya jauh, tetap bisa mencetak anak yang soleh dan hebat. Ya. Ini faedah kedua ayah bunda ya dari sosok Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama tadi apa? Doa. Yang kedua? Sudah lupa? Yang pertama faedahnya Nabi Ibrahim giat berdoa. Yang kedua, Nabi Ibrahim itu membersamai anaknya dalam ketaatan ya. Membersamai anaknya dalam ketaatan. Meskipun quality time-nya sedikit, maka di waktu-waktu yang tersisa, di waktu-waktu yang ada dan memungkinkan mereka bersama, maka Nabi Ibrahim dalam ketaatan. Dan faedah yang ketiga dari sosok Nabi Ibrahim alaihissalam dalam dunia keparentingan adalah kita belajar bagaimana Nabi Ibrahim itu adalah seorang ayah yang bagus komunikasinya terhadap anaknya. Ya. Kita lihat ketika kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi, lalu diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala disuruh untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail. Padahal Nabi Ismail itu adalah anak pertamanya Nabi Ibrahim yang sudah ditunggu-tunggu sejak lama.
Banyak riwayat menyebutkan sampai puluhan tahun itu Nabi Ibrahim menunggu kehadiran bayi pertama, dan lahirlah Nabi Ismail alaihi salam. Sudah nunggu lama diberikan keturunan seorang putra, qadarullah, Allah kemudian memerintahkan dan keimanannya Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Maka kemudian kira-kira bagaimana? Apakah Nabi Ibrahim menjalankannya? Tentu saja, karena Nabi Ibrahim itu adalah Khalilur Rahman, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi mari kita cermati ayah bunda, Nabi Ibrahim itu menjalankan perintah ini tidak langsung ujuk-ujuk datang ambil Ismail langsung digolok, dipenggal lehernya, tidak. Tapi ada komunikasi yang dibangun oleh Nabi Ibrahim. Apa Nabi Ibrahim katakan kepada anaknya Nabi Ismail? Ya bunayya, inni ara fil manam anni athbahuk fangzur madza tara. Wahai anakku, ya bunayya, sesungguhnya aku bermimpi semalam, aku disuruh untuk menyembelihmu, fangzur madza tara, coba terangkan apa pendapatmu. Mari cermati ayah bunda, Nabi Ibrahim mengatakan ya bunayya, wahai anakku. Ini ungkapan yang luar biasa indah loh ayah bunda ya. Ya bunayya ini adalah sapaan yang sangat menyentuh karena dia menunjukkan makna keakraban. Ya bunayya, bunayya itu adalah isim tasghir. Nah, apa itu keeran isim tasghir? Dicatat dulu aja bunda ya. Isim tasghir. Dicatat aja buat jadi status WA bagus ini ya. Dicatat dulu ya. Bunayya itu dari kata ibnun. Ibnun itu artinya anak laki-laki. Nah, ibnun ini dijadikan isim tasghir sehingga polanya menjadi bunai. Nah, karena ketambahan ya mutakalim jadinya bunayya. Ya mutakalim itu menunjukkan kepemilikan saya. Sehingga ibnun jadi bunayya, anakku. Dan isim tasghir di antara maknanya di dalam kitab Mulakhas fi Qawaid Lughatil Arabiyyah dikatakan maknanya isim tasghir di antaranya adalah bimakna tadlil, menunjukkan makna keakraban. Sehingga ketika kita menyapa dengan isim tasghir ini menunjukkan adanya keakraban. Ya bunayya, wahai anakku, menunjukkan makna yang akrab dan hangat. Wahai anakku yang lucu, wahai anakku yang mungil, wahai anakku yang terkasih dan tersayang. Ini semua adalah di antara makna-makna yang tercakup dalam kata ya bunayya, menunjukkan kedekatan, menunjukkan kehangatan. Makanya para nabi ketika menasehati anaknya juga mengawali dengan kata ya bunayya, ya tidak? Semisal Nabi Nuh, meskipun anaknya tidak jadi ikut Nabi Nuh, tapi Nabi Nuh menasihati anaknya dengan kata ya bunayya. Apa kata Nabi Nuh? Ya bunayya irkam ma'ana walan takum ma'al kafirin. Wahai anakku, ayo naik bersamaku, bersama kita semua di sini. Naik kapal ayo. Jangan kamu menjadi orang yang kafir. Nabi Yakub ketika menasihati anaknya, apa yang diawali? Ya bunayya juga. Ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatik. Wahai anakku, jangan kau ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu. Lihat bagaimana Nabi Yakub mengawali dengan kata ya bunayya. Nabi Nuh pakai kata ya bunayya. Nabi Yakub menasihati juga dengan kata ya bunayya. Luqman Al-Hakim juga menasihati anaknya dengan kata ya bunayya. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Dan Nabi Ibrahim juga menasihati anaknya dengan kata ya bunayya, wahai anakku. Dan uniknya di sini karena usia Nabi Ismail itu sudah mencapai usia yang matang ya. Di sini Nabi Ibrahim benar-benar memperhatikan apa pendapatnya. Maka dikatakan oleh Nabi Ibrahim, fangzur madza tara, maka terangkanlah apa pendapatmu. Jadi ada proses komunikasi, ada proses keterbukaan antara Nabi Ibrahim sebagai orang tua kepada anaknya. Dia tidak mendidik dengan otoriter, tapi ada keterbukaan. Karena memang begitulah ketika anak kita sudah tumbuh remaja, sudah tumbuh dewasa, kita harus memperhatikan pendapat-pendapatnya. Maka ayah bunda, pelajaran apa yang bisa kita petik? Pentingnya orang tua belajar seni komunikasi untuk bisa mendidik dan menasehati anaknya. Karena Nabi kita itu punya perlakuan dan komunikasi dalam pengasuhan dengan gaya yang berbeda. Melihat bagaimana sosok yang dinasehatinya. Ketika Nabi Muhammad SAW menasehati anak yang
usianya masih belia, semisal Ibnu Abbas, ya, Nabi Muhammad SAW mengajarinya dengan kalimat-kalimat yang singkat, langsung dengan kata-kata yang tegas, yang pendek-pendek, yang padat. Dan posisinya ketika itu Ibnu Abbas sedang dibonceng oleh Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi Muhammad? Ya gulam, inni u'allimuka kalimatin. Wahai nak, aku akan mengajarkanmu beberapa kalimat. Ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Ihfazillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, niscaya engkau akan dapati Allah ada di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah. Jika kamu meminta, mintalah pada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan jika engkau memohon pertolongan, maka mohonlah kepada Allah. Nabi nasihati Ibnu Abbas yang masih belia, karena Ibnu Abbas itu kan lahirnya 3 tahun sebelum Nabi hijrah, ya. Dan ketika Nabi wafat pun usia Ibnu Abbas itu masih 13 tahun. Artinya ketika Nabi menasihati Ibnu Abbas yang sedang dibonceng ketika itu, ya kurang lebih usia Ibnu Abbas seusia anak kita yang masih SD, ya. Dan kalimatnya ringkas-ringkas. Bagaimana Nabi mengajarkan kita pentingnya seni komunikasi kepada objek yang sedang dinasihati. Begitu cara Nabi ketika menasihati anak yang masih belia. Dan Nabi pun ketika nasihati Umar bin Abi Salamah yang makannya itu kurang menunjukkan adab yang baik, Nabi pun nasihati dengan kalimat yang ringkas dan langsung memberikan contoh yang benar. Ya gulam, samillaha kul biyaminik thumma mimma yalik. Wahai nak, sebutlah nama Allah, makanlah dengan tangan kanan dan makanlah yang di hadapan. Lihat bagaimana Nabi memakai seni komunikasi ketika menasihati anak yang masih belia. Tapi kalau anaknya sudah mulai usia matang, usia remaja, usia dewasa, gaya Nabi berbeda lagi. Sebagaimana Nabi menasihati Ibnu Umar yang ketika itu usianya sudah mulai dewasa, Nabi tepuk pundaknya, ya. Nabi tepuk pundaknya, lalu Nabi kemudian menasihati dengan analogi perumpamaan. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Kun anta fit dunya ghariban aw abilas safar. Jadilah engkau di dunia sebagai orang asing atau sebagai seorang yang sedang menempuh perjalanan. Lihat Ibnu Umar mendapatkan ungkapan semisal ini. Kemudian Ibnu Umar di dalam hadis yang panjang tersebut memberikan penafsiran apa yang difahaminya dari sabda Nabi ini, yakni jika kalian berjumpa waktu pagi untuk beramal, jangan tunggu malam, bersegera untuk beramal. Lihat bagaimana Nabi kalau ngajari anak-anak yang sudah sempurna nalar dan logikanya, Nabi pakai perumpamaan. Nabi sentuh pundaknya, dijadikan sahabat usia-usia yang sudah dewasa dan sudah mulai remaja. Maka penting ayah bunda kita belajar seni komunikasi untuk bisa menyampaikan nasihat yang baik kepada anak-anak kita. Sebagaimana seni komunikasinya Nabi Ibrahim alaihissalam yang menyapa dengan kata ya bunayya fangzur madza tara. Masya Allah. Maka ayah bunda, inilah diantara faedah yang bisa kita ambil dan kita dapatkan dari sosok Nabi Ibrahim alaihissalam dalam mendidik anak-anaknya. Ya. Yang pertama tadi apa? Doa. Yang kedua, membersamai dalam kebaikan. Yang ketiga, seni komunikasi, ya. Seni komunikasi dan dia membangun kedekatan pada anaknya, memperhatikan apa pendapat anaknya, ya. Makanya dikatakan fangzur madza tara. Wahai nak, apa pendapatmu? Barulah Nabi Ismail mengatakan ya abati if'al ma tu'mar. Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Kelak engkau akan mendapati aku termasuk orang-orang yang bersabar. Begitulah orang tua yang teladan, orang tua yang dirindukan adalah orang tua yang membangun komunikasi kepada anaknya, membangun kedekatan. Karena orang tua itu kalau ingin mendidik dan mengajarkan ilmu dengan baik, penting sekali untuk membangun kedekatan. Karena sebelum kita menyentuh akalnya lewat nasihat, maka ya kaidahnya adalah sentuh perasaannya, sentuh hatinya. Sehingga jika hatinya telah tersentuh, perasaannya sudah kita dapatkan, ini membuat nasihat dan
ilmu-ilmu yang kita ajarkan akan semakin mudah difahami dan diamalkan oleh anak-anak kita. Maka penting sekali membangun komunikasi, mempelajari seni komunikasi dan membangun kedekatan sebagai orang tua kepada anak-anaknya. Dan inilah yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi ayah bunda ternyata menjadi orang tua itu penting sekali dan butuh sekali untuk belajar. Sebab tugas kita sebagai orang tua, terutama kita sebagai seorang ayah, bukan hanya memberi nafkah saja, tapi lebih dari itu kita disuruh untuk mendidik dan mengajarkan anak-anak kita. Karena Indonesia ini ayah bunda sudah dicap sebagai negeri yang seolah-olah tanpa ayah. Karena sosok ayah tidak lagi banyak hadir dalam tumbuh kembang dan pengasuhan anak-anaknya. Maka sampai-sampai dikatakan negeri kita sebagai negeri ATM. Kenapa? Karena ayahnya cuma jadi mesin ATM saja, kerjaannya ngasih uang dan memberi nafkah, tapi lupa untuk mendidik dan mengasuh anak-anaknya. Maka ayah bunda sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penting buat kita untuk membangun kedekatan, mengajarkan anak-anak kita, dan semoga proses pengajaran yang kita lakukan kepada anak-anak kita ini akan menjadi kenangan terindah untuk anak-anak kita kelak, ya. Untuk anak-anak kita kelak. Jika saja Ibnul Qayyim itu menyusun kitab judulnya Tuhfatul Maudud untuk putranya yang baru saja dikaruniai keturunan. Jadi Ibnul Qayyim itu dapat cucu, makanya dia tulis kitab Tuhfatul Maudud. Dia ajarkan anaknya lewat kitab. Dan jika saja ada ulama yang menulis Bulughul Maram, kitab fikih yang dihadiahkan untuk anaknya yang ternyata bermanfaat hingga sekarang, dan kiranya kita menuliskan buku apa untuk anak kita kelak. Sekiranya kita tidak bisa menuliskan buku, maka jangan sampai kita kehilangan waktu untuk membersamai, memperhatikan dan mendidik anak-anak kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan dan kesabaran untuk bisa mendidik dan mengajarkan anak-anak kita, apalagi di musim-musim wabah corona semisal ini. Anak-anak full berada di rumah dan kita terkadang mulai merasa kewalahan mengurusinya. Maka kita ingat bahwa anak-anak kita kelak adalah tabungan kehidupan kita, yang mereka bisa jadi dengan istighfarnya membuat kita mendapatkan derajat yang tinggi di surga, yang dengan doa-doanya lah membuat kita mendapatkan banyak kebaikan dan membuat kita dimudahkan untuk mendapatkan rahmat Allah hingga kita dimudahkan masuk surga. Semangat ayah bunda untuk terus-menerus belajar menjadi orang tua yang dirindukan sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Demikianlah kajian kita pada kesempatan siang hari ini. Semoga bermanfaat dan menambah semangat kita menjadi orang tua. Tetap sabar menemani anak-anak kita dan terus-menerus belajar menjadi orang tua, karena kita adalah orang tua yang statusnya sebagai a lifelong learner. Demikian, semoga jadi pelajaran buat Kak Erlan pribadi dan juga buat ayah bunda sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.